dalam segala hal. Sekarang orang pikir begini saudara, wah kayaknya gaji 10 juta puas. Buat orang yang gajinya 2 juta, kemudian berpikir, kalau gaji 10 juta baru saya puas Tuhan. Buat orang yang sudah punya gaji 10 juta, akan berpikir, kayaknya 50 juta Tuhan baru aku puas. Buat orang yang gajinya 50 juta, kayaknya 100 juta saya puas. Tidak pernah puas. Dan nanti dunia akan dilanda ketidakpuasan. Saat ini pun sudah dilanda sebetulnya saudara. Kemarin saya dengar itu ceramahnya Menteri Kumham, Pak Mahfud MD. Dia katakan di sekarang ini, di zaman ini, di zaman dia masuk dalam pemerintahan, korupsi itu gede-gedean saudara. Paling gede, kita bilang zaman Orde Baru sumbernya korupsi. Sekarang dia bilang, dia tahu datanya, korupsi itu jauh lebih besar daripada zaman Orde Baru. Di zaman dia memerintah, korupsi itu terjadi besar-besaran. Kemarin aja gubernur Papua ya, di kamarnya ada uang berapa ratus miliar itu. 590 miliar. Coba bayangkan saudara. Dia punya rumah di tengah hutan, mewahnya luar biasa. Saya bilang sama istri saya, itu anak Tuhan loh. Gubernur Papua itu anak Tuhan. Tahun ini banyak anak Tuhan sedang digoncang, ditelanjangi. Ternyata nggak beda jauh ya saudara. Anak Tuhan dengan orang dunia. Dari mana datangnya itu saudara? Dari ketidakpuasan. Tidak puas. Segala sesuatu rasanya kurang. Nanti akan melanda kepada segala hal. Sekarang ini mungkin tidak puas sama gaji. Nah, itu. Duh nggak puas ini. Saya kerja, capek-capek kerja, nggak puas. Nggak ada sisanya di rumah. Nanti mulai merambat ke segala hal. Saudara nggak puas sama suami. Suami saya kok gitu-gitu aja. Bukan makin lama makin kuat, makin lama makin lemah. Pengangguran lagi. Mulai nggak puas. Suami mulai nggak puas sama istri. Istri saya kok makin lama makin jelek. Makin gemuk, bukan gemuk diberkati. Mulai melirik, loh itu yang 17 tahun masih seger. Nggak puas. Melanda gereja Tuhan. Melanda Mesir, melanda Kanaan. Melanda gereja Tuhan. Saya kok tiap hari, tiap minggu main keyboard. Nggak puas. Bapak Gembala kok nggak ngasih gaji. Ya Mika? Enggak ya. Pemain musik mulai nggak puas. Gembala nggak puas juga. Gembala bilang, tiap minggu saya khotbah, kolekte kalian cuma 2.000 aja. Berarti sudah nggak puas. Betul saudara? Jemaat mulai nggak puas juga. Tiap minggu cuma kasih kotak hijau, isi 2-3 roti. Kapan 5 roti dan 2 ikan? Mulai nggak puas. Melanda Kanaan juga saudara. Ketidakpuasan melanda Mesir, ketidakpuasan melanda Kanaan, ketidakpuasan melanda di luar sana. Tapi jangan lupa, satu saat kelaparan, ketidakpuasan dalam segala hal melanda gereja Tuhan juga. Ini yang harus diantisipasi. Kalau nggak punya gandum Yusuf, kita rebah. Kalau nggak punya gandum Yusuf, kita pingsan di tengah jalan. Yesus memperhatikan 5.000 orang ikut Tuhan, dengar firman, belum lagi yang lain, yang terhitung baru 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, senang dengar firman.
sampai malam. Lalu Tuhan katakan kepada murid-murid, mereka harus dikasih makan. Cari makan. Kalau tidak nanti mereka pingsan di tengah jalan. Saudara, perjalanan kita ke Gunung Sion, Yerusalem baru, perlu makanan. Kalau enggak, pingsan di tengah jalan. Masih jauh perjalanan kita, walaupun waktunya sudah dekat. Jangan sampai, yuk sama-sama kita nyanyi. Ku mendaki ke bukit Sion, ku berjalan bergandeng tangan. Oh, ngawur ya saya. Ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Pluk, satu jatuh. Pingsan. Yang bergandeng tangan, pingsan satu. Yang kena jatuh jadi serentetan. Seperti efek apa itu? Domino. Jatuh satu, jatuh semua. Pruk, gitu, tiarap semua. Jangan sampai kita pingsan di tengah jalan, saudara. Kita perlu kumpulkan gandum sekarang ini. Nanti akan ada penampian. Penampian itu datangnya dari Tuhan, jangan lupa. Ada juga datangnya dari iblis. Penampian itu perlu, saudara. Penampian itu perlu. Sekali lagi, penampian itu perlu untuk mengeluarkan gandum. Kalau tidak ada penampian, jerami sama gandum jadi satu. Beda nih antara ilalang dengan gandum. Ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang ilalang dengan gandum. Antara orang fasik dengan orang yang percaya, antara orang yang tidak beribadah dengan yang beribadah, jelas ada perbedaan. Bedanya apa? Buah. Ilalang tidak berbuah. Ini jelas. Tetapi penampian perlu terjadi. Penampian itu adalah proses memisahkan gandum dari sekam. Ya. Bukan proses memisahkan gandum dengan ilalang. Bukan. Ilalang sudah jelas. Orang nggak beribadah, orang fasik, orang nggak percaya, beda dengan gandum. Walaupun tumbuh bersama-sama, nanti firman Tuhan katakan, pisahkan ilalang. Jelas yang nggak ada buah. Tetapi penampian perlu. Gandum itu dikumpulkan, berberkas-berkas. Masih ada jeraminya. Perlu ditampi. Kalau bahasa Inggrisnya perlu apa itu? Winnowing ya. Ditampi. Dipisahkan antara gandum dengan sekam. Itulah tampi. Ditampi. Kalau ibu-ibu zaman dulu, nah mungkin Inang masih pakai apa itu? Alat penampi itu? Tampah, nyiru. Beras masuk situ. Sebelum ditampi, di apa dulu saudara? Dipukul gitu. Di antara jerami dengan beras, itu dipukul dulu supaya terpisah. Nanti keluar sekamnya, bulir-bulirnya itu jatuh. Kalau zaman sekarang itu pakai alat tuh yang pakai paku-paku begitu ya. Gitu. Dipisah. Zaman dulu dipukul. Untuk memisahkan gandum dari jerami, mungkin sekarang ini saudara dipukul oleh Tuhan. Ya. Tetapi tujuan Tuhan untuk mengumpulkan gandum yang terbaik. Tujuan iblis bukan untuk mengumpulkan gandum yang terbaik. Tujuan iblis adalah supaya imanmu gugur. Coba lihat, Lukas 22 ayat 31. Ini Yesus sendiri mengingatkan kepada Petrus. Dia katakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut. Menuntut, ini kayak jaksa penuntut. Iblis telah menuntut. Lukas 22 ayat 21. Maaf, 31. 31. Ya, Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi penampian, tuntutan iblis untuk menampi kita orang percaya, tujuannya berbeda dengan Tuhan. Tujuan iblis itu supaya iman kita gugur. Ini saudara. Kalau iman kita gugur, iblis bersorak-sorai. Iblis senang. Lewat apa penampian ini? Yang dilakukan iblis ya saudara. Nanti kita pisahkan. Lewat cara bagaimana Tuhan menampi supaya kita kuat, dipisahkan sekamnya. Tetapi kita lihat dulu bagaimana iblis menampi kita. Lewat apa? Lewat dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa itu buat daging enak. Dan iblis akan menawarkan dosa di depan kita. Ini penampiannya. Nanti beda. Penampian dari Tuhan lebih sulit. Penampian dari iblis, saudara akan senang. Bahkan mungkin saudara nggak merasa bahwa ini penampian. Iblis menawarkan dosa sekarang ini saudara. Ayo, mau diterima nggak ini dosa? Di perusahaan mungkin tempat saudara akan ada tawaran tadi. Ayo. Saudara, ini zaman luar biasa. Sudah zaman apa ya? Yang memang zaman terakhir ya. Sampai kita lihat hakim Mahkamah Agung, coba saudara. Hakim yang ada di Mahkamah Agung, itu kan pengadilan yang paling tinggi. Kita berharap di situ ada keadilan. Orang itu kan diproses, mulai dari kalau saudara bersalah atau tidak bersalah, diproses. Kalau sudah masuk pengadilan, masuk dulu pengadilan tingkat negeri. Nanti naik ke tingkat tinggi. Masih saudara nggak puas, perlu keadilan, naik kasasi. Sampai keadilannya diminta di Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung, hakim agungnya pun terima korupsi, saudara. Caranya apa? Dikasih buku, kayak buku Alkitab ini. Kayak buku-buku, waduh hebat itu hakim agung, senang baca. Dikasih buku-buku itu. Begitu dibuka ternyata bukunya dicoak, saudara. Uang sampai ratusan juta. Dan bukan cuma sekali dikasih buku. Untuk mengelabui orang lain. Ternyata ada uang di situ. Itu caranya. Sampai pengacara yang ngasihnya waktu ditangkap dia bilang, ya memang moral kami rendah. Oh, diakui saudara. Pernah lihat tuh di wawancara? Ya kemarin di mana itu? Diakui, ya memang moral kami rendah. Karena memang sistem yang melakukan itu. Kalau kami tidak ikut sistem, ya kami nggak akan dapat keadilan. Nah, itu keadilan versi dunia. Orang moralnya rendah, tapi diakui memang rendah kami katanya. Ini zaman yang sudah mulai benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Moral sudah hilang, akal budi sudah hilang. Karena terlalu banyak makan jerami ini saudara. Anak-anak Tuhan harus makan gandum Tuhan. Benar katakan ya. Tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Jadi dosa nanti akan banyak penawarannya. Aduh lagi butuh uang. Kok ada dompet? Nganggur. Padahal itu dompetnya Ibu Erni. Ibu Erni sedang ke toilet. Pas saya bilang ada dompet di sebelah kiri. Lagi butuh. Oh Tuhan baik. Pakai nama Tuhan lagi. Ya, ini contoh ya Pak Sem ya. Enggak pasti kalau Pak Sem, oh ini punya Bu Erni kasih. Kadang-kadang kita membenarkan. Ya, ada dosa nanti ditawarkan saudara. Ada dosa. Itu baru ilustrasi sederhana. Saudara bisa praktekkan nanti. Banyak nanti ditawarkan di hadapan saudara. Ini harus kita ingat, ini penampian dari iblis.
supaya iman kita gugur. Kemudian yang berikutnya lewat pencobaan dan masalah yang sepertinya tidak dan belum. Bahkan kita punya kesimpulan, Tuhan gak jawab ini. Pencobaan, masalah. Datang bertubi-tubi. Sampai tujuannya iblis, masalah, tantangan banyak datang. Seperti Ayub contohnya saudara. Dia diizinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa iman daripada Ayub itu kuat, kata Tuhan. Tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Tapi iblis katakan, saya coba supaya imannya gugur dan menyangkal Tuhan. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak nanti yang Tuhan izinkan. Dan iblis menawarkan itu sampai ujung-ujungnya iblis berharap anak-anak Tuhan kecewa. Putus asa. Dan akhirnya menyangkal Tuhan. Iblis berhasil loh, waktu Ayub dicobai, istrinya gugur. Berhasil ini Ayub. Iblis. Ya. Istrinya Ayub gugur. Saudara, mungkin cobaan itu buat suamimu. Istri harus tetap kuat. Tabah hati. Mungkin cobaan itu melanda istri. Suami juga harus tabah hati. Kuat. Jangan kecewa. Kecewa saya. Tahu gini gak nikah sama kamu. Sekarang taunya begini. Ujungnya begini. Gitu ya saudara. Suami, istri sakit-sakitan. Pasangannya jangan cari yang sehat. Ya. Saya teringat dan terinspirasi dari Bapak Pendeta Benyamin Waturangia. Istrinya itu lumpuh sejak muda loh saudara. Tapi dia terus layani sampai meninggalnya. Tetap suami ini melayani. Tetap tabah hati. Enggak kelihatan tuh Om Benyamin cari istri lain. Yang sehat. Ketidakpuasan akan melanda. Suami istri tetap teguh. Yang paling ingat saksi, yang paling ingat janji nikah, yang paling ingat, gak usah nanya sama Ibu Lucy sama Pak Lukas. Yang paling ingat pasti tentu yang masih terngiang-ngiang, tanya Adi sama Hana. Karena baru diberkati. Apakah engkau akan mengasihi istrimu? Apakah engkau akan mengasihi suamimu? Seperti Kristus mengasihi kita. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan duka. Dalam keadaan senang. Dalam keadaan kaya. Dalam keadaan miskin. Setia Anda. Dibilang seperti Yesus mengasihi jemaat. Yesus mengasihi kita dalam keadaan kita masih berdosa. Suami istri, dulu waktu kaya, saya kan kawin sama kamu karena kamu kaya. Saya mengasihi kamu karena kamu kaya. Sekarang maaf ya, kamu sudah jatuh miskin. Enggak seperti itu anak Tuhan. Enggak seperti itu pengajaran gandum Yusuf. Tetap kuat. Ya saudara, satu saat akan melanda ini. Akan melanda. Jangan nanti sama seperti Ananias dan Safira. Suaminya berdusta. Datang kepada rasul-rasul. Ini hasil semua penjualan tanah kami. Kata Ananias. Terus kata Petrus, jangan berdusta terhadap Roh Kudus. Mati saat itu Ananias. Gak lama datang Safira. Ditanya lagi sama rasul-rasul. Sepakat dalam hal berdosa. Ananias baru kata Petrus, belum lagi. Suamimu itu dingin mayatnya. Kamu pun sepakat dalam dosa.
suamimu. Mati juga saat itu ya. Saudara, suami istri harus sepakat, tapi sepakat dalam hal kebenaran. Tadi dikatakan harus sepakat kan? Harus setia sampai mati. Tapi dalam hal kebenaran. Suami istri. Nah ini, lewat pencobaan masalah iblis sedang menempi. Yang berikutnya lewat ajaran palsu. Banyak pengajaran palsu sekarang. Ya saudara-saudara, jadi bimbang terhadap ajaran yang benar. Sehingga meninggalkan ajaran yang benar. Saya beberapa kali diminta untuk memberkati pernikahan cerai hidup. Saya tidak mau, saudara. Karena saya mau berpegang sama firman Tuhan. Lalu, bukan cuma beberapa kali, hampir banyak kali, saudara. Bukan dari tempat ini saja, dari tempat lain ada. Pak Pendeta tolong berkati kami. Lu kenapa nggak diberkati sama gembalamu? Gembala saya kolot. Gak mau diberkati saya sama gembala saya. Kenapa? Ya begini, akhirnya setelah dikoreksi, suaminya cerai hidup. Calon suaminya maksud saya, cerai hidup. Sekarang mau nikah sama dia. Saya bilang, gembalamu kolot, saya lebih kolot. Nah, kemudian gak berani. Sampai akhirnya cari gereja yang boleh. Dan bisa. Nah ini hati-hati. Lewat ajaran palsu, anak-anak Tuhan sedang ditempi. Sampai akhirnya, sudah ke gereja sana aja, boleh kok. Kawin cerai, boleh. Kawin cerai karena hidup, boleh kok dinikahkan. Oh ya silakan. Ya soalnya pendetanya juga cerai hidup, nikah lagi boleh. Nah, ini lewat ajaran palsu, sehingga bimbang terhadap pengajaran yang benar. Ini penampian dari iblis. Supaya imannya gugur. Nah, Yesus menampi juga. Tetapi bukan supaya gugur iman kita, saudara. Ya, Yesus menampi kita untuk memurnikan kita. Coba kita lihat di dalam Matius 3. Matius 3 ayat yang ke-12. Tadi yang sudah dibacakan oleh saudari Evi ya. Alat penampi sudah di tangannya ini sekarang, saudara. Bukan lagi akan ditampi, tetapi pasti akan ada penampian. Alat penampi sudah di tangannya. Buat apa? Tuhan akan membersihkan tempat pengirikannya. Terlalu banyak debu jerami, kata Tuhan. Gerejaku terlalu banyak debu jerami. Tuhan sudah mau datang, tapi tempat pengirikannya terlalu berantakan. Terlalu banyak sampah di gereja. Saudara tentu tidak akan tahan kalau tinggal dengan sampah, betul ya saudara? Minimal tempat tidurmu lah yang bersih. Walaupun kamarmu berantakan. Saya ingat dulu waktu zaman saya SMP itu paling malas bersihin kamar. Jadi kalau siang, baju, buku yang ada di lantai pindah ke tempat tidur. Bruk, gitu saudara. Kumpul-kumpul, bruk. Nah itu siang. Malam, pindah ke lantai supaya tempat tidurnya kosong. Buku-buku sama baju-baju bekas pindah ke lantai. Gitu terus bolak-balik. Ya, kita juga begitu. Gereja Tuhan terlalu banyak sampah. Terlalu bolak-balik dalam hal jatuh bangun berbuat dosa. Jatuh bangun berbuat dosa. Saudara, Rasul Paulus katakan, kita ini datang ke Sion itu seperti atlet yang berlari, ya. Berlari, kita masuk gelanggang pertandingan. Iman kita supaya tidak gugur, kita itu sedang masuk dalam pertandingan iman.
Jangan atlet itu banyak jatuh. Sudah pernah lihat atlet banyak jatuh nggak? Ini mau lomba nih, lomba lari 100 meter. Berarti ini lari cepat, 100 meter. Siap, siap. Begitu dikasih tanda, dor, lari. Lari 1 meter jatuh, 2 meter jatuh. Aduh, ini atlet apa pebalet? Kok jatuh terus? Nyampe nggak kira-kira? Ya kalah lah jelas. Apalagi kalau lari maraton. Maraton begitu. Maraton kan lama ya. 5K gitu. 5 kilo. 500 meter jatuh. Bangun lagi. 100 meter jatuh. Kata panitia, jatuh wah iya. Kenapa? Belum makan. Aduh, jatuh terus. Gak akan sampai-sampai saudara. Ya, untuk berlari dalam pertandingan yang baik, pertandingan iman, makan dulu. Tapi jangan kebanyakan juga. Secukupnya. Makan dulu supaya kuat. Seperti siapa? Elia apa Elisa tuh? Elia ya, makan roti bakar. Dia lapar tuh saudara. Masa kelaparan. Tuhan katakan, nih aku kasih roti bakar ya. Roti bakar, zaman dulu Tuhan sudah bisa bakar roti loh saudara. Kasih roti bakar. Makan. Elia makan. Makan pertama, tidur lagi saudara ya. Dibangunin lagi sama Tuhan. Makan lagi, dikasih 2 kali makan roti. Double makan firman. Makan. Setelah makan, Tuhan katakan, lari. Ikat Tuhan, ikat pinggangnya. Dia bisa mengalahkan Ahab ya. Ahab pakai kereta kuda. Elisa lari. Elia ya, suka ketukar Elia sama Elisa. Elia lari dengan kekuatan Tuhan. Pertandingan kita pun pertandingan iman perlu makan gandum. 2 kali lipat gandumnya saudara ya. Supaya apa? Kuat berlari. Jangan jatuh-jatuh ya saudara. Jatuh dalam dosa terus. Pak Gembala doakan saya, kenapa? Jatuh lagi dalam dosa. Seminggu didoakan, 1 bulan jatuh lagi dalam dosa. Dosanya dosa yang sama lagi. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Tuhan bertujuan untuk disucikan hidup kita. Dimurnikan. Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan. Bersyukur Tuhan tidak menyucikan sedikit orang. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Saudara siap? Saudara siap disucikan? Saudara siap dimurnikan? Saudara siap diuji? Minta Tuhan kekuatan untuk melakukan. Minta sama Tuhan kekuatan untuk menempuh jalan-jalan Tuhan. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan dimurnikan. Banyak orang akan diuji. Tapi ada juga yang tidak mau. Kalimat berikutnya katakan, ada orang-orang yang gak mau saudara. Itulah orang-orang fasik. Gak mau disucikan, gak mau dimurnikan, gak mau diuji. Itulah orang-orang fasik. Tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Siapa orang bijaksana? Orang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Coba saudara cari apa arti rohaninya. Rumah yang didirikan di atas batu adalah orang-orang yang melakukan firman. Ya, itu orang bijaksana. Orang bijaksana akan memahami jalan-jalan Tuhan harus dipraktekkan. Itu orang bijaksana. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Coba dibuka ayatnya itu. Ya, 7:24, Matius 7:24. Ini orang yang melakukan, yang diberi kemampuan,
selain mendengar firman, tapi dimampukan untuk menempuh jalan Tuhan. Ya. Dimampukan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Tadi di dalam Daniel dikatakan orang bijaksana akan paham. Orang bijaksana akan paham. Gadis-gadis bijak akan paham. Maaf, orang fasik sama-sama mendirikan rumah, tapi yang satu di atas pasir. Orang fasik gak akan paham. Gadis bodoh tidak akan paham. Hanya orang bijak yang paham bahwa firman itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Itu orang bijak. Sehingga saat badai datang, cobaan datang, masalah datang, tujuan iblis merobohkan iman. Tapi orang bijak tidak akan roboh, sebab rumahnya didirikan di atas batu. Batu itu adalah kemampuan dari Tuhan untuk kita melakukan firman. Jadi betapa pentingnya kita melakukan firman. Sekalipun firman itu keras, sekalipun firman itu tajam, hanya orang bijak yang memahami. Firman sekeras apapun, firman setajam apapun, bikin sakit hati, tapi orang bijak akan memahaminya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku akan lakukan firman. Aku akan tabah melakukan firman. Aku akan keluar sebagai pemenang. Ini orang bijak. Sebaliknya orang fasik, bosanlah. Nggak paham saya, nggak paham, nggak ngerti saya, nggak ngerti. Sudah biar saja. Tuhan mau datang, pasti saya selamat. Ini orang bijak, terlalu percaya diri. Maaf, orang bodoh, terlalu percaya diri. Jangankan Tuhan datang, masalah datang, roboh rumahnya. Banyak tantangan, roboh rumahnya, gak kuat. Jadi saudara, mari jadilah orang bijak. Nanti akan terjadi pemisahan. Orang bijak dan orang benar. Cuma waktunya sudah jam 10 ya. Nanti minggu depan. Ada 2 kegerakan nanti sekarang. Ada 2 kegerakan. Yang sama persis nanti terjadi. Masih ada 10 menit lah, teruskan ya. Jadi nguapnya Pak Samuel diambil lagi. Tadi dia sudah menghela napas. Gitu. Masih ada 10 menit, diambil lagi. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kalau nggak ngerti firman, nggak bijak, nggak mau paham firman, dari sekarang nggak mau paham firman. Saudara harus punya passion untuk memahami firman. Ya. Karena apa? Nanti kalau orang yang hirau, sudahlah, liar, itu saudara. Dengar firman nggak? Dengar. Apa tentang apa? Liar. Nggak ada kemampuan, nggak ada passion untuk memahami firman. Itu sama dengan orang fasik. Orang fasik berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Penampian dari Tuhan, sekali lagi, untuk memurnikan. Tempat pengirikannya terlalu berantakan ini. Gereja Tuhan sekarang ini terlalu berantakan. Ada gandum tapi tertutup sekam. Ada gandum tapi tertutup sama debu jerami. Harus ditampi. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama atau pada zaman Yesus, beda dengan zaman di Indonesia. Tadi kalau di Indonesia itu ditampinya pakai nyiru. Kalau saudara lihat dalam film-film perjanjian lama, itu ditampinya itu pakai garpu. Ya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, New English Version, biasanya Pak Sam itu punya. Ada Pak?
New English Version. Alat penampi tadi. Alat penampi sudah di tangannya. Matius berapa itu? 3:12. Ada Pak Sam? Itu NIV kan? Oh, China. Bible China beda. Itu kalau NIV punya, saudara akan lihat itu disebutnya winnowing fork. Garpu. Ya. Jadi di tampinya itu bukan pakai nyiru di gini, saudara. Ya, terus ada angin kan? Sekamnya lewat, yang jatuh gandum. Kan gitu-gitu ya. Biasanya sambil nyanyi itu inang-inang. Nyanyi. Kalau di sana, apa itu? Sudah ada ketemu. Nah, his threshing fork. Kalau ini kayaknya King James. Winnowing fork. Ya, artinya garpu untuk menampi. Jadi jerami itu, saudara, ditusuk. Ya, kalau zaman Yesus di winnowing shovel, scope ya, scope. Jadi seperti garpu 3 cagak itu dicolok begitu, saudara, terus dilempar ke udara. Dicolok, lempar ke udara. Nanti angin, bus. Debu jerami hilang, terbawa angin. Yang jatuh gandum. Terus berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Itu penampian. Ya. Nah, gereja Tuhan pun nanti akan disucikan, akan dimurnikan. Mungkin dengan masalah, mungkin dengan tantangan seperti ditusuk, dilempar ke atas, sakit. Nanti yang ke bawah angin hilang. Yang jatuh adalah orang-orang yang kuat. Kualitas gandum jatuh. Walaupun diangkat, dibanting, ditusuk, tetap tabah hati. Jatuh lagi ke rumah Tuhan. Jatuh lagi ke rumah Tuhan. Bandel amat ini ya. Ditusuk, dilempar, ada angin, masalah datang, tantangan datang, tetap setia. Jatuh lagi, tetap melayani. Ada masalah, tetap hadir ibadah. Ada tantangan, ada masalah, tetap hadir ibadah. Jatuh lagi, jatuh lagi. Yang debu jerami, teing kemana? Terbang, nggak tahu kemana. Tapi Tuhan katakan, aku sedang memurnikan gereja. Kualitas yang berbobot, tabah hati, ya, kuat, tetap tidak mau berbuat jahat, tetap tidak mau berbuat cemar. Yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Yang cemar, teruslah berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Apapun yang terjadi, saya tetap mau benar, Tuhan. Dulu saya kuat, sekarang pun tetap kuat. Dulu belum pensiun, kuat di dalam Tuhan. Sekarang udah pensiun pun makin kuat. Tetap jatuh lagi, tetap setia lagi di bawah kaki Tuhan. Ya, saudara-saudara yang sudah pensiun tetap kuat. Saudara-saudara yang mau pensiun tetap kuat. Saudara-saudara yang nggak pernah kenal pensiun, tetap kuat. Jatuh lagi di bawah kaki Tuhan. Jatuh lagi di bawah kaki Tuhan. Penampian untuk memurnikan iman kita. Kita tutup Alkitab kita ya, saudara. Kita nyanyikan pujian. Bisa nggak disambung itu pujian? Ku taat perintahmu dengan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, nyanyi dulu itu, bisa ya? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah
menyelesaikan pekerjaannya sampai kudapatkan mahkota. Mari kita bangkit berdiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota, ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan. Makananku ialah melakukan. Haleluya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota, ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Oh haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Sampai ku dapatkan dan memerintah bersama Dia. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Haleluya. Saudara, kita perlu gandum, kita perlu makanan firman, yaitu makan firman dan kemudian lakukan firman sampai kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, makin lama makin kuat, makin lama tambah kuat di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan tolong supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan
dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Oh haleluya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sembah Tuhan, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami mau taat perintah-Mu, kami mau sabar melakukan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kekuatan yang Tuhan berikan lewat firman Allah pada kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Syukur buat perhatian Tuhan. Bersyukur buat perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan perintah-Mu, ku sabar melakukan. Tuhan jawab setia. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, haleluya. Mu Tuhan, pegang selalu firman.
bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Erni Ginting masuk dalam doa. Ku taat perintahmu, sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga untuk lawatan Tuhan yang dapat kami terima kembali pada pagi hari ini. Secara khusus melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan bahwa misi kami di dunia ini adalah melakukan pekerjaan-Mu, menyelesaikan Tuhan, menyelesaikan kehendak Tuhan, apa yang Kau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kami kadang-kadang tidak sanggup rasanya Tuhan menempuh jalan-jalan yang Kau berikan. Tuhan terlalu berat Tuhan. Tapi Tuhan hari ini Engkau memberikan kami satu pengharapan, satu kekuatan bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Kau akan berikan kuasa-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, yang mau Tuhan dan rela hati Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Tuntunlah kami selalu Tuhan dan bimbinglah kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus di jalan-jalan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Jalan-jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jalan-jalan yang akan membawa kami kepada kemuliaan Allah yang kekal. Biarlah hati kami tidak menjadi tawar Tuhan, tidak menjadi ciut. Hati kami tidak menjadi keras, hati kami tidak menjadi kecewa Tuhan. Tapi kami dengan tabah Tuhan mengikuti dan menuruti jalan-Mu, menempuh jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ramasikia ramaya ramasikia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu juga Tuhan, dengan berjalannya waktu Tuhan, ketika usia kami juga bertambah-tambah tua Tuhan. Secara manusia, secara fisik kekuatan kami Tuhan juga akan semakin melemah Tuhan. Kemampuan-kemampuan fisik kami juga semakin berkurang.
Tetapi Tuhan, kami tahu roh kami, hati kami akan semakin kuat Tuhan. Langkah-langkah kami tidak akan menjadi lambat Tuhan, tapi kami akan tetap berjalan dan bahkan berlari Tuhan. Haleluya. Memenuhi panggilan Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang akan membawa kami, menuntun kami sampai akhir Tuhan perjalanan kami ini Tuhan, dan masuk ke dalam kemuliaan Allah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jadi teringat bagi orang-orang tua rohani kami Tuhan Yesus, yang juga hari-hari ini mungkin mendengarkan Tuhan, mendengarkan tidak secara langsung tapi melalui online karena mungkin keadaan fisik mereka. Tuhan, berkat Tuhan yang sama, kekuatan yang sama yang dapat kami rasakan hari ini di tempat ini juga ada. Tuhan berikan bagi orang-orang tua rohani kami Tuhan Yesus. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memegang terus tangan mereka, berjalan terus bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, dan bagi kami semua Tuhan, sedang jemaat-Mu yang yang mungkin lebih muda usianya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi tiang-tiang yang kokoh Tuhan, bagi pekerjaan-Mu, bagi rumah-Mu. Dan kami juga setia Tuhan untuk menuruti teladan dari orang-orang tua rohani kami Tuhan Yesus, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini, haleluya, sudah Engkau berikan bagi kami karena Engkau mengerti apa yang menjadi isi hati kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan sudah menjawab segala pergumulan kami. Tuhan sudah menjawab segala masalah-masalah kami melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan hari ini. Meteraikanlah firman Allah ini Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi rema, menyatu dengan daging kami, menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari Tuhan. Dan orang dapat melihat kemuliaan Yesus itu dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan bagi Bapak Gembala Tuhan tempat ini yang sudah menyampaikan firman-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kekuatan yang daripada-Mu, kuasa yang daripada-Mu, pengurapan yang baru terus daripada-Mu. Kiranya Tuhan curahkan atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang diberitakan, dan juga semakin diberikan pemahaman dan pengertian dari tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Dan kami semakin dapat menggali, dan jemaat dapat semakin menggali firman Tuhan yang begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, tidak terpikirkan. Tetapi ketika dinyatakan kepada kami, oh sungguh luar biasa Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Haleluya, terima kasih. Terima kasih untuk kepuasan yang Tuhan berikan hari ini melalui lawatan firman Tuhan. Kami percaya inilah kepuasan kami Tuhan Yesus. Inilah kepuasan hidup kami. Inilah kepuasan hati kami. Inilah kepuasan jiwa kami. Yaitu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Dan juga kami melakukannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan ucapan syukur kami dan segala doa permohonan kami. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita telah dikenyangkan oleh firman-Nya. Kami mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya pagi ini Tuhan, kepada Bapak Gembala. Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kita untuk mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, supaya kita tetap kuat, kita tidak gugur dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah firman-Nya ini yang kita dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sambil mengangkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja.
saja saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang sidang jemaat sudah bawa ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati berkali lipat ganda. Kita akan mengikuti pengumuman jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah ibadah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 dimulai pukul 6 pagi. Pujian akan dilayani oleh Saudari Hana Novianti, musik dan firman Tuhan dilayani oleh Saudara Adi Mulyo, dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Ibu Helian. Sore harinya kita mengadakan ibadah pendalaman Alkitab, dimulai pukul 5 sore, pujian akan dipimpin oleh Ibu Sri Sadiono, sebagai singersnya adalah saya dan Monalita, multimedia Saudari Yohana, firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala, dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Daniel Subagio. Ibadah raya minggu depan saudara adalah ibadah minggu pertama di bulan Oktober disertai dengan perjamuan suci. Kita akan kembali berkumpul di gereja mulai pukul 8 pagi. Pemimpin pujian adalah saya, sebagai singers adalah Saudari Paula dan Monalita. Pembaca ayat adalah Bapak Jo Lukas, pelayan multimedia, Saudari Dwiningsih Tobias, pelayan Zoom Saudari Yohana, dan pelayan perjamuan adalah Bapak Anton dan Bapak Edi. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus hadir dalam setiap pertemuan dan persekutuan kita. Kita menerima kepuasan dari Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mendoakan. Tadi Bapak Daniel sudah bersaksi ya mengenai ulang tahun pernikahan dan juga untuk orang tua rohani, seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri. Bapak Daniel bisa ke depan ya. Saudara-saudara pengurus jemaat boleh juga ke depan untuk kita sama-sama mendoakan Bapak Daniel. Pernikahan yang keberapa Pak? 37. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat tangan kita saudara-saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dalam akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada setiap kami. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Bapak Daniel dan Ibu Maria yang sudah Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka 37 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Kami percaya di dalam Tuhan anggur senantiasa baru. Sukacita rumah tangga senantiasa Tuhan limpahkan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Baik kepada anak-anak mereka, kepada keluarga sebelah menyebelah. Ada dampak yang Tuhan berikan lewat kesaksian-kesaksian tingkah laku dan kehidupan keteladanan mereka. Boleh menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Bertambah-tambah marifat Tuhan, bertambah-tambah kehadiran Tuhan atas hidup rumah tangganya, dan jadikan tetap teladan baik di rumah tangga maupun di sidang jemaat di tempat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua rohani kami, mulai dari Bapak Ibu Ginting,
Mama Fisher, Bapak Ibu Yusuf Suhairi, Ibu Sadiono, Ibu Reni Yosafat, Ibu Lucy Gunawan yang sudah ada di Jakarta, Bapak Daud Mulyadi. Berkati Bapak Iwan senantiasa ada dalam kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang tua rohani kami ini tetap boleh menjadi teladan iman bagi kami yang masih muda, menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidup kami. Terutama kami adalah boleh diberikan makan firman, kuat tambah kuat, heran tambah heran jadi saksi Tuhan. Walaupun ketidakpuasan melanda dunia ini Tuhan, tetapi kehidupan di dalam Tuhan ada kepuasan. Engkau menghentar kami ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, sampai kami boleh menyaksikan bahwa kehidupan kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Inang Sianturi yang pada kesempatan ini masih ada di tengah-tengah kami. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Boleh melayani Tuhan dengan heran sampai masa tua sekalipun ada pembelaan daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa sembahyang kami. Saudara, mari kita naikkan pujian. Ku di tangannya, ku di pikirannya, tak pernah ditinggalkan. D ya, atau E. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai siang ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang